Fala takun kalhamqa. Maka jadi seperti orang-orang yang, mohon maaf, bodoh. Terjemahnya orang yang bodoh. Jangan menjadi orang yang bodoh. Siapa? Kata beliau. Alladzina yafrahuna kulla yaumin biziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'marihim. Yaitu orang-orang yang gembira, puas karena bertambahnya hartanya setiap hari, padahal mutiaranya umurnya berkurang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تبارك اسمه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang salat Jumaah yang dimuliakan, dicintai dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau memberi nasihat yang sangat indah dan syarat makna. Mudah-mudahan kelak bisa menjadi bekal dan renungan buat diri kita, juga untuk keluarga kita, terutama khususnya menjelang bulan suci Ramadan. Beliau berkata, wala yambaghi an takuna awqatuka muhmalatan. Tidak sepantasnya ada sedikit pun waktumu yang berlalu begitu saja. Tidak seyogianya ada waktumu yang nganggur sekejap pun. Bal yambaghi an tuhasaba nafsaka. Justru yang seharusnya terus-menerus engkau bermuhasabah, merenungi, memikirkan, memperbaiki dirimu, menghitung-hitung bekalmu. Wa turattaba wadhaifaka fi lailika wa naharik. Dan seharusnya engkau terus-menerus menyusun agenda, rencana siang dan malammu. Kenapa? Kata beliau, fabihi tadhharu barakatul awqat. Dengan begitu engkau menyusun, merencanakan dan mempergunakan sebaik-baik detik
detik demi detik yang engkau lalui. Dengan begitu engkau akan meraih barokahnya waktu. Lalu beliau melanjutkan, فَأَمَّا مَنْ تَرَكَ نَفْسَهُ مُهْمَلًا سُدًا إِهْمَالَ الْبَهَائِمِ. Barang siapa yang membiarkan dirinya berjalan, waktunya berlalu tanpa dimanage, tanpa direncanakan, tanpa disusun, tanpa diatur, maka itu laksana kehidupan bahaim, binatang ternak. La yadri bima yastakbalu kulla waqtin. Binatang itu enggak tahu apa yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang. Dan karena itu fatangqadi aktsaru awqatihi dha'i'atan. Dan karena itu banyak waktunya berlalu kosong, sia-sia, berlalu begitu saja tanpa diisi dengan sesuatu yang manfaat, yang akan kita bekal membawa, yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata beliau, wa awqatuka umruk wa umruka ra'su malik. Padahal waktu demi detik itu adalah modal kita. Fabihi wa alaihi tijaruka wa bihi wusuluka ila na'imil abadi. Waktu demi detik itulah yang menjadi modalmu, yang engkau akan bisa gunakan, engkau akan kendarai untuk bisa sampai kepada kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau teruskan, fakullu nafasin min anfasik jauharun la qimatalah. Maka setiap tarikan nafas dari nafas-nafasmu itu bagaikan mutiara yang tak terkira nilai dan mahalnya. Kenapa? Idla badalalahu, karena tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Fa'idha fata fala audatalah. Dan kalau sedetik itu berlalu, enggak akan bisa kembali lagi. Nasihat mungkin bagi penutup. Beliau lalu menasihati. Fala takun kalhamqa. Maka jangan engkau menjadi seperti orang-orang yang, mohon maaf, bodoh. Hamqa, terjemahnya orang yang bodoh. Jangan menjadi orang yang bodoh. Siapa? Kata beliau. Alladzina yafrahuna kulla yaumin biziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'marihim. Yaitu orang-orang yang gembira, puas karena bertambahnya hartanya setiap hari, padahal mutiaranya, umurnya berkurang. Saya ulangi, Pak. Wala takun kal hamqal ladzina yafrahuna. Orang-orang jangan menjadi orang bodoh seperti orang-orang yang gembira biziyadati amwalihim kulla yaumin. Orang-orang yang bertambah hartanya tiap hari lalu gembira, puas dengan itu, ma'anuksani a'marihim. Padahal umurnya yang bagaikan mutiara mahal itu justru berkurang. Ini menunjukkan Imam Ghazali mengajarkan kepada kita, umur itu mutiara, Pak. Harta bukan bandingannya. Umur berkurang, cuman harta yang bertambah, rugi, Pak. Lalu bagaimana solusinya? Bukankah umur kita pasti akan terus berkurang? Nasihatnya adalah, fala tafrah illa biziyadati ilmin aw amalin. Maka janganlah engkau puas, engkau bergembira, engkau bangga, kecuali bertambahnya dua, ilmin aw amalin.
ilmu, pengetahuan atau keimanan dan amal soleh. Kenapa? Kata beliau, fa innahuma rafiqaka yashabanika fil qabr. Karena hanya dua hal itu yang akan menemanimu sampai ke liang kubur. Hina yatakhallafu anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqauk. Ketika semua hartamu, keluargamu, bahkan anak-anakmu, teman-temanmu semuanya berpaling meninggalkan dirimu seorang diri. Hanya ilmu dan amalmu yang akan rela menemanimu di alam kubur. Maka kalau kita di kesempatan dunia ini mengabaikan dua hal ini, maka alangkah anehnya dan naifnya kehidupan kita. Justru kita mengabaikan yang setia, lalu kita bangga dengan yang tidak setia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semuanya untuk terus memprioritaskan amal saleh yang akan kita bawa. Dan itu harus direncanakan, kata Imam Ghazali. Harus disusun agendanya, harus dimanage supaya tidak banyak umur dan waktu kita yang berlalu. Bukankah setiap napas keluar dan masuk semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.